Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini saya akan membawakan kisah dari Kakak Tian Rostiani yang berjudul Melarung di Pantai Selatan. Seperti apa kisahnya? Yuk langsung aja kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Jadi ceritanya gini. Aku punya temen, neneknya itu sakit. Neneknya itu udah sepuh, tapi kondisi kesehatannya baik. Memang sebelumnya nenek itu sempat kena stroke 3 kali dan alhamdulillah sembuh. Awalnya beliau jatuh di kamar mandi. Keluarganya ngira bahwa nenek itu terkena stroke lagi. Tapi pada saat di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa itu bukan stroke. Nyampe pakai beberapa dokter ahli untuk memastikan kondisi kesehatan nenek itu, tapi semuanya bilang bahwa kondisi nenek itu baik dan gak ada yang perlu diobatin. Tapi keluarga nenek itu masih penasaran, makanya memutuskan untuk tetap dirawat di rumah sakit karena melihat neneknya itu cuma terbaring lemah dan kadang sadar, kadang enggak. Setelah kurang lebih 1 bulan dirawat, memang gak ada perubahan sedikit pun. Akhirnya dokter nyaranin untuk dibawa pulang aja. Setelah semua keluarga sepakat, nenek itu dibawa pulang. Pada saat masih di rumah sakit, neneknya temanku itu udah nunjukin hal-hal yang di luar nalar. Pertama, nenek itu makan dengan porsi yang sangat banyak. Terus kalau ada yang ngaji di dekat nenek itu, beliau nunjukin reaksi yang aneh. Kepalanya itu gak bisa diem. Pokoknya kayak gak nyaman kalau dengar ada yang ngaji. Makin hari, keadaannya makin memburuk. Nenek itu udah jarang bisa berkomunikasi. Makan aja cuma susu dari rumah sakit. Itu pun cuma masuk beberapa sendok. Yang bikin anehnya lagi, setiap kali dikasih minum susu atau air minum biasa, cuma setengah sendok aja nenek itu langsung BAB. Dan BAB-nya itu banyak, kayak orang habis makan 2 piring. Padahal yang masuk ke perutnya cuma air minum doang atau susu. Dan itu berlanjut sampai nenek itu dibawa pulang. Saat udah tiba di rumahnya, keadaan nenek itu masih belum ada perubahan. Semua anak-anak nenek itu udah melakukan banyak ikhtiar. Salah satunya melakukan pengobatan kampung. Di sini bilangnya gitu. Contohnya, minta air dari ustadz yang dikasih doa. Sampai pada akhirnya setelah beberapa hari, ada temannya anak nenek itu yang datang ngejenguk. Katanya orang itu bisa. Terus orang itu ngebantu sebisanya dia. Nyampe orang itu ngasih air laut dan daun kelor untuk dibalurin di badan nenek itu. Hampir tiap hari orang itu datang, tapi hasilnya nihil. Terus ada anaknya yang tinggal di Bandung nanyain sama orang pinter dan katanya coba cari benda-benda yang disimpan nenek itu. Soalnya yang dilihat orang pintar itu ada benda yang berkhodam disimpan sama nenek itu. Intinya semua anak-anak nenek itu melakukan upaya agar nenek itu sembuh. Dan kalau memang udah waktunya, biar gak ada yang ngalangin atau memberatkan jalannya. Semoga tidak menjadi perdebatan ya. Karena memang yang namanya jodoh, rezeki dan maut itu udah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada hal-hal yang memang harus kita cari atau jalannya ya, atau ikhtiarnya. Dari pertama nenek itu dibawa ke rumah sakit, aku selalu tanyain kabar beliau. Dan temanku bilang gak ada perubahan. Terus temanku minta tolong sama aku untuk liatin apa sebenarnya yang bikin neneknya itu sakit kayak gitu, selain penyakit medis ya. Aku lihat memang ada sesuatu yang menjadi ganjalan. Aku bilang ya udah ntar aja, kalau udah pulang baru aku datang. Karena memang pada saat itu aku lagi ada kerjaan dan jarak rumah sakitnya lumayan jauh, tepatnya di Garut Kota. Baru setelah nenek itu dibawa pulang dan udah diobatin sama teman anaknya, nenek itu yang aku ceritain tadi. Terus setelah benda-benda yang ada di foto itu ditemukan, dan akhirnya kerjaan aku beres. Baru pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020, aku datang ke rumah nenek itu.
Pertama kali aku lihat, sempat kaget juga. Karena ternyata di badan nenek itu ada sosok makhluk tinggi besar. Sosok yang menyerupai kakek-kakek. Aku coba berkomunikasi sama sosok tersebut. Awalnya, sosok itu gak mau ngerespon aku. Dicuekin demit, anjir. Tapi aku tanya baik-baik, sebenarnya sosok itu siapa? Dari mana? Dan maunya apa? Pokoknya aku kepoin terus. Akhirnya sosok itu ngejawab apa yang aku tanya. Jadi, dia itu sosok penjaga yang emang diberikan orang tua nenek itu dari zaman dulu. Mungkin pas nenek itu lahir. Jadi, dia bukan demit yang mau ganggu. Dia berasal dari kampung halaman nenek itu. Tepatnya dari pantai selatan Jawa Barat, Pamengpeuk. Dan sosok itu bilang kalau dia harus diturunkan kepada keturunan nenek itu, alias anak-anaknya. Tapi pas aku tanya sama keluarganya, ada nggak yang mau jadi penerus? Semuanya bilang nggak mau. Akhirnya aku nego lagi dong sama sosok itu. Aku negonya ampe nyengit banget guys. Aku bilangin sama sosok itu bahwa anak-anak dari nenek gak ada yang mau dan gak sanggup. Padahal pada takut. Alhamdulillah sosok itu mengerti dan minta dipulangkan ke tempat asalnya, alias dilarung. Kenapa harus dibantu? Yang pertama, nenek itu awam dengan hal-hal yang berbau mistis. Sosok penjaga itu ada sama nenek itu karena dikasih sama orang tuanya secara turun-temurun, bukan karena nenek yang sengaja pakai pegangan atau penjaga. Yang kedua adalah kondisi nenek yang udah gak memungkinkan lagi untuk ngeluarin sosok penjaga itu dari badannya, terlebih karena gak tahu caranya gimana. Setelah ada kesepakatan, akhirnya aku bilangin semua sama keluarga nenek apa yang udah aku bicarain sama sosok itu. Dan ada satu benda lagi yang harus dicari, yaitu berupa kain atau selendang. Setelah dicari di kamar nenek, ternyata gak ada. Akhirnya aku ganti aja sama kain putih untuk membungkus benda-benda yang akan dilarung itu. Kata anak-anak nenek itu, memang nenek itu punya kain, bahasa Sundanya samping, zaman dulu, dan ada selendangnya. Tapi kayaknya udah gak ada, karena dikasih sama orang lain. Setelah dibungkus, aku bawa pulang dulu ke rumah. Karena rencana pelepasan sosok itu dilakuin malam. Soalnya, kalau siang banyak orang yang jenguk. Terus abis maghrib suka ada anak-anak pesantren pada ngaji di rumah nenek itu. Nah, jam 10 malam, temanku nih, cucu dari nenek itu, jemput aku ke rumah, diantar suaminya. Terus kita berempat, 2 motor, aku sama ponakan, asistennya ya, dan berangkat ke rumah nenek. Jam 12 malam, ritual dimulai. Jeng jeng. Sebelum aku lanjut cerita nih ya, kalian pasti mikir ritualnya pakai sajen atau apalah itu namanya. Sekalian aku mau klarifikasi mengenai postingan aku sebelumnya, karena banyak netizen yang bertanya, kenapa harus pakai kemenyan? Jadi ngobatin orang harus pakai kemenyan gitu? Wah, ini praktik perdukunan. Ini bukan ruqyah syariah dan lain-lain. Ya namanya netizen ya. Aku tegesin sekali lagi nih. Aku bukan dukun dan aku bukan ahli ruqyah. Dan pada cerita sebelumnya memang ada kemenyan yang aku pakai sebagai media. Tapi itu bukan buat dimakan kok. Bukan buat dibakar juga. Justru buat dibuang. Dan setahu aku, yang namanya kemenyan mungkin di beberapa daerah masih dipakai pada saat tahlilan. Dan apakah tahlilan tersebut bisa dibilang praktik perdukunan karena pakai kemenyan? Kan enggak ya. Jadi terserahlah orang yang mau bilang apa, karena masing-masing orang punya pemikiran yang berbeda. Ibarat kata nih dokter ya, dokter aja ngobatin pasien lihat dulu penyakitnya gimana dan obatnya apa. Kan gak semua pasien dengan penyakit berbeda obatnya sama. Dan aku pun seperti itu, enggak melulu bantuin orang harus pakai kemenyan atau hal lainnya. Karena aku lihat karakter demitnya gimana. Ada yang butuh media buat ngusir, ada juga yang enggak. Udahlah ya, itu mah masing-masing aja. Yang penting aku nolong orang karena Allah. Lanjut ceritanya. Ritual yang aku bilang tadi itu bukan ritual yang melanggar syariat agama. Jadi pada malam itu semua anggota keluarga nenek pada ngaji, baca Al-Quran. Siangnya kan aku udah komunikasi sama demitnya. Nah, malam itu aku coba komunikasi sama nenek yang emang udah gak bisa diajak bicara karena udah gak sadar.
Bismillah aja aku bisikin di telinga kanan nenek. Dan aku ucapkan salam, terus memperkenalkan diri. Abis itu aku ngomong kalau aku minta izin buat bantu si nenek lepasin sosok tersebut. Setelah panjang lebar aku ngomong, tiba-tiba ada respon. Si nenek nengok-nengok ke sebelah gue dengan keadaan mata tertutup seolah mau bilang, "Iya, tolong bantu aku." Kemudian setelah itu aku tarik tuh sosok yang ada di badan nenek. Aku satuin sama barang-barang yang udah dibungkus sebelumnya. Alhamdulillah dikasih kemudahan. Gak ada perlawanan dari sosok tersebut. Setelah semua selesai, anak si nenek itu ada yang nanya sama aku, "Terus sekarang gimana?" Aku bilang, "Alhamdulillah udah bisa ditarik dan tinggal dilarung aja ntar ke laut. Paling hari Minggu, soalnya hari Jumat dan Sabtu aku masih ada kegiatan di tempat aku kerja." Udah itu aku sama ponakan aku minta izin untuk pulang. Cerita ngelarungnya ini dia, di pantai selatan. Hari Jumat tanggal 13 Maret 2020. Aku melakukan kegiatan seperti biasanya di tempat aku kerja. Terus ada WhatsApp dari temenku nih, cucunya si nenek. Dia bilang kalau bisa ntar pulang kerja main ke rumahnya. Rumah dia sama rumah neneknya deket. Sekalian jengukin nenek katanya. Soalnya dari pas malam kemarin nih, Kamis 12 Maret 2020 sama sekali belum ada perubahan. Sore hari saat aku pulang kerja, aku datang ke rumah nenek itu. Dan emang gak ada perubahan. Nenek itu hanya terbaring dengan keadaan sebelah badannya yang kanan udah gak bisa gerak. Memang pada saat pulang dari rumah sakit pun keadaannya udah seperti itu. Cuma kadang-kadang aja katanya bisa gerak. Tapi pas udah dilepasin sosok itu dari badan si nenek, badannya yang sebelah kanan total gak ada pergerakan. Aku pun gak bisa berkata apa-apa, karena aku rasa tugas aku udah selesai untuk ngelepasin pegangannya si nenek. Tinggal dipulangin aja ke asalnya. Dan aku bilang sama anak-anak beserta menantu dan cucu dari nenek agar supaya bersabar. Kita tunggu keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrahkan semuanya pada Allah. Dan aku tanya sama keluarga si nenek, kalau misalnya terjadi sesuatu sama si nenek, apakah mereka udah benar-benar ikhlas? Mereka jawab, "Kami sudah ikhlas." Karena lebih kasihan lagi kalau lihat keadaan si nenek yang seperti ini. Maaf, pantatnya si nenek udah penuh luka. Mungkin karena emang selama sakit dipakein pampers. Dan ya itu tiap dikasih air minum, walaupun sedikit, yang keluarnya itu banyak banget. Karena udah mau maghrib, aku pun pamit untuk pulang. Dan aku bilang, kalau ada apa-apa kabarin aja. Malamnya temanku WhatsApp aku. Katanya kaki kanan si nenek yang gak bisa gerak itu tiba-tiba bisa gerak. Yang tadinya selonjoran jadi bisa ditekuk. Tapi tangannya enggak. Tangan yang kiri lebih aktif lagi geraknya. Kayak orang yang lagi nyari pegangan. Diangkat mulu ke atas katanya. Aku bilang gak apa-apa, gak usah panik. Mungkin itu karena pegangannya udah pengen cepet-cepet balik ke asalnya. Kata temanku, "Iya, ini di rumah pada ngaji." Katanya, nah besoknya pulang kerja aku ada ke rumah si nenek lagi nih. Memang benar, kaki yang kanan ada pergerakan, tapi jarang-jarang. Terus ada suami kakak temanku yang tanya, "Gimana sekarang perkembangannya?" Aku bilang, "Ntar aja kalau pengen lihat perubahan yang lebih signifikan setelah aku larung pegangan dan beda-beda yang ada di foto itu." Seperti biasa aku pamit untuk pulang dan bilang kalau besok aku mau ke laut sama ponakanku untuk ngelarung beda-beda itu. Aku minta doa supaya diberi kelancaran dan kemudahan. Soalnya ini tugas yang paling berat dan beresiko. Nggak mudah kalau bawa yang begituan. Pasti banyak banget gangguan. Bisa-bisa taruhannya nyawa. Tapi lah wala quwata aja lah. Aku yakin Allah akan melindungi aku. Rencananya aku berangkat ke laut itu Minggu pagi. Pokoknya supaya asyar udah beres ngelarungnya. Karena hari Senin aku kan masuk kerja. Jadi biar ada waktu istirahat juga. Soalnya jarak dari rumah ke laut itu sekitar 3 jam. Tapi tiba-tiba ada kabar kalau hari Senin itu libur. Karena waktu itu awal pandemi lagi gencar-gencarnya banget tuh. Ya aku sih alhamdulillah aja ya. Jadi bisa santai, gak terburu-buru. Terus aku suruh ponakanku untuk cek keadaan motor yang akan kita pakai. Habis itu aku siapin apa-apa aja yang akan kita bawa ke laut, termasuk bekal makanan. Setelah semua perlengkapan udah disiapin, motor pun udah oke.
Karena tanggung mau zuhur, akhirnya aku sama ponakanku berangkat dari rumah itu jam 2. Setelah selesai sholat dan makan siang, perjalanan dimulai. Sebelumnya temanku udah ada WA nih. Dia tanya apa aku udah berangkat. Aku bilang ini baru aja mau berangkat. Terus aku tanya itu si nenek gimana sekarang? Katanya masih tetap kayak kemarin. Dan akhirnya aku pun berangkat. Yang aku bawa di tas itu ada benda-benda yang akan dilarung. Nasi padang 2 bungkus, air minum 1 botol, dan cemilan dikit. Ya, itu yang ada di dalam tas. Soalnya aku lebih panik dan lebih takut nggak ada makanan daripada sama demit. Pas berangkat cuaca cerah. Awal perjalanan alhamdulillah lancar. Tapi aku udah mulai merasa tas yang aku gendong makin lama makin berat. Nyampe aku bilang sama ponakanku bahwa pinggangku sakit dan kakiku pegel banget. Ponakanku tanya apa perlu berhenti dulu untuk istirahat. Aku bilang gak usah, lanjut aja. Pada saat itu ponakanku bawa motornya santai, gak ngebut. Setelah kurang lebih 1,5 jam perjalanan, tiba-tiba hujan tapi belum terlalu gede. Ya kita berhenti dulu buat pakai jas hujan. Waktu itu istri ponakanku dan kakakku ada telepon nih. Aku belum sempat angkat karena hujan. Tepatnya di daerah Cisompet. Kita ada berhenti lagi karena HP ku bunyi terus, takutnya ada apa-apa. Yang telepon itu ternyata istri ponakanku. Dia tanyain, udah nyampe mana? Aku bilang, baru nyampe Cisompet. Oh cepet banget, katanya udah nyampe situ lagi. Padahal ya sih, ponakanku bawa motornya biasa aja gak ngebut. Soalnya dia bilang gas motor tuh kayak berat aja. Tapi dalam waktu 1,5 jam udah nyampe daerah Cisompet. Kebilang kayak bawa motor ngebut banget. Terus istri ponakanku bilang kalau tadi saat kita berangkat 5 menit setelahnya itu hujan gede banget katanya. Padahal aku gak kehujanan setelah 1,5 jam perjalanan. Wow, Masya Allah. Waktu di Cisompet itu aku lihat baru jam 3:30 sore. Setelah tutup telepon kita lanjutin perjalanan. Nah dari situ hujan udah berhenti, malah panas banget. Aku bilang sama ponakanku ini, kita kayak apaan aja panas-panas pakai jas hujan. Terus ponakanku bilang, ya udah, bentar lagi kita berhenti. Sambil istirahat juga katanya. Akhirnya kita berhenti di depan alun-alun Pasar Pamengpeuk. Pas kita berhenti itu jam 4 sore. Kebetulan udah masuk waktu asyar juga. Di alun-alun itu ada masjid. Kita sholat dulu. Terus pada saat mau lanjut perjalanan, karena tinggal dikit lagi kita nyampe, ponakanku ngomong, ini kita ada di alun-alun kan? Lu inget kagak katanya? Nenek itu kan asli orang sini. Noh, katanya tepat di depan kita jalan ke arah kampung halaman si nenek. Karena ada pertigaan di situ, aku bilang, oh iya, aku baru inget. Ya udahlah, mungkin udah harusnya kita berhenti dulu di sini. Nah, yang anehnya, pas aku naik motor lagi, yang tadinya tas punggung itu terasa berat banget, kok jadi ringan aja gitu. Dalam hatiku bilang, ini kayaknya dari rumah tadi emang ada yang ngikut. Gak harus bilang lah, ya siapa-siapanya selain yang pegangan si nenek itu. Jam 4:17 kita udah nyampe pantai. Kakak temanku ada telepon nih, nanyain aku udah nyampe apa belum. Aku bilang, alhamdulillah udah nyampe. Terus katanya, gimana? Udah ngelarungnya? Aku bilang belum. Paling ntar habis maghrib ngelarungnya karena masih banyak orang. Kakak temanku bilang, kalau neneknya itu sekarang kayak orang gelisah. Kadang matanya terbuka, tapi lihat mulu ke atas. Semua keluarga bacain Yasin katanya. Terus aku bilang, ya udah, terus bantu doa aja ya, jangan nyampe ditinggalin sendirian. Sambil nunggu waktu maghrib, aku sama ponakanku duduk di saung gitu. Terus kita makan sambil ngobrol-ngobrol aja. Di samping itu kan ada saung lagi. Di situ ada beberapa orang pemuda, kayaknya bukan wisatawan, tapi asli pemuda situ, lagi pada ngopi. Terus ada 2 orang remaja cewek pada selfie-selfie. Nah, pas udah 5:30, yang 2 cewek itu pada pergi, mungkin karena udah mau maghrib juga. Kalau yang pemuda masih pada di situ. Ponakanku tanya gimana nih, masih ada orang? Aku bilang gak apa-apa, biar mereka jagain barang-barang kita, ntar kalau kita turun ke pantai. Padahal aku gak ada bilang minta tolong sama para pemuda itu buat jagain barang-barangku yang ada di saung sebelum turun ke pantai. Kakak temanku WA nih, nanyain lagi, udah apa belum ngelarungnya? Ini si nenek katanya makin gak karuan, semakin gelisah kelihatannya. Semua keluarga udah pada kumpul.
Aku bilang belum, nanti kalau udah azan ngelarungnya. Gak lama habis itu azan maghrib berkumandang. Ponakanku ganti celana di semak-semak malah pakai kolor. Soalnya bagian dia yang bawa benda-benda itu kan air ya. Aku mah santai aja. Bagian komando cuma singsikan celana nyampe lutut biar gak basah. Semua barang-barang kita tinggalin di saung, kecuali benda-benda yang mau dilarung yang kita bawa. Aku pakai sendal, soalnya takut nginjek karang-karang kecil pada saat menuju ke pantai. Nah, udah nyampe di bibir pantai. Aku lepas sandalku. Terus, aku jalan ke depan. Kira-kira kalau kena ombak paling nyampe di atas mata kaki yang basah. Aku kasih benda-benda yang mau dilarung sama ponakanku. Aku bilang mulainya dari sini. Ntar kalau berasa ada yang tuntun kamu ikutin aja. Gak usah takut. Awalnya ponakanku posisinya ada di depan aku, cuma jarak 1 langkah. Habis itu aku mulai berdoa, minta sama Allah untuk kelancaran proses ngelarung benda-benda itu. Habis itu tiba-tiba ombak gede banget nyampe yang tadinya aku pikir paling nyampe mata kaki. Taunya basah nyampe di atas lutut, hampir ke paha. Aku sempet gak fokus karena inget sendalku. Mana itu sendal baru punya kakakku, kalau hanyut bisa-bisa kena omel. Udah deh, lagi serius nih. Habis itu aku tepuk bahu ponakanku. Bukan acara komunikata ya. Terus ponakanku mulai berjalan ke depan. Nyampe berjarak beberapa meter dari aku dia baru berhenti. Kira-kira udah sepinggang dia di dalam air. Aku sempat ada rasa khawatir. Soalnya gak pakai pelampung. Terus keadaan gelap juga. Itu anak orang, kalau hanyut gimana kan? Nah, setelah kurang lebih 2 menit, aku panik dong. Ponakanku yang tadinya ada di depan aku kok hilang. Aku panggil-panggil gak nyaut. Pokoknya aku udah mikir kalau ponakanku beneran hanyut. Aku mau minta tolong sama pemuda-pemuda yang di saung tadi. Ternyata udah pada gak ada juga. Dari situ aku usap mukaku sambil berusaha tenang. Dan di situ aku berdoa. Setelah itu aku tutup mataku. Dan apa yang aku lihat adalah ponakanku masih ada di posisinya yang semula. Masya Allah. Gak lama dari situ aku bilang, udah buang aja benda-benda itu. Dan akhirnya proses melarungnya selesai. Ponakanku nyamperin aku sambil cengar-cengir gak jelas. Dia tanya, udah kan beres? Iya udah, aku bilang. Sebelum aku ceritain yang tadi aku sempat ngira ponakanku hanyut. Aku keingetan sendalku. Aku cari, untungnya masih ada. Cuma geser dikit dari tempatnya semula. Alhamdulillah. Sambil jalan menuju saung, aku ceritain kejadian tadi tuh. Ponakanku bilang, aku emang ngerasa ada yang nuntun aku, tapi kayak masuk ke sebuah ruangan gitu katanya, dan gak gelap sama sekali. Setelah nyampe saung, aku duduk tuh sambil bersihin pasir di kaki. Ponakanku bilang, aku mau balik lagi ke pantai. Soalnya emang dari awal kita niat mau ambil air laut buat dibawa ke rumah, mana tahu nanti butuh. Dia tenteng jadikan ke pantai. Dan aku beres-beres karena emang niat mau langsung pulang. Selesai aku beres-beres, aku lihat di langit petir gede banget, nyampe kayak akar gitu. Aku pikir pasti nih hujan di tempat lain. Ponakanku lama gak balik-balik. Terus aku panggil. Gak lama dari situ dia datang, kayak orang kebingungan gitu. Aku tanya, kamu kenapa lama banget ambil airnya? Dia bilang, aneh katanya. Aku tadi udah beberapa kali celupin jerigen ini ke air biar terisi. Pas udah penuh aku angkat, tapi air yang masuknya tetap cuma 3/4 jerigen aja. Nggak nyampe penuh banget. Di tengah kebingungan dia aku bilang, udah gak usah bingung. Berarti itu haknya kita cuma segitu. Itu bahasa dari alam yang memberitahu bahwa kita itu jangan serakah. Ibarat kata air laut nggak mungkin surut meskipun kita ambil airnya beratus-ratus galon sekalipun. Nah, jadi kalau kita udah tahu hak kita sendiri, maka kita akan tahu juga mana hak untuk orang lain. Ambil hikmah dan pelajarannya untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Ponakanku cuma manggut-manggut aja. Habis itu dia ganti celana di semak-semak lagi. Terus kita beranjak pulang. Kita berangkat dari pantai dan berhenti di masjid terdekat untuk sholat maghrib. Habis sholat aku lihat HP-ku. Aku balesin WhatsApp kakak temanku dan aku bilang, ngelarungnya udah beres. Alhamdulillah. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Bagian keduanya jangan dilewatkan ya. Saya pamit undur diri.
Terima kasih buat kakak Tian Rostiani dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, tetap di Fakta Sejarah.